Jangan pernah kalian main ke negara orang tapi nggak riset sama sekali. Atau kalian bakal ngalamin yang kayak saya alamin ini. Saya buka episode ini dengan satu sore di Bangkok, di mana saya ingin mencoba wisata perahu saat sunset. Perahunya itu yang outdoor, yang kita bisa foto-foto dari atas. Barangkali bisa dapat sunset juga, pikir saya pada saat itu. Masalahnya, saya pergi tanpa riset terlebih dahulu, hanya bermodalkan persepsi, kayaknya gini bisa deh. Dan ujung-ujungnya apa? Mendapatkan yang dimau? Enggak. Dapetin kenangan indah? Enggak juga. Ya sebenarnya sore itu enggak jelek sih, tapi ya kecewa aja. Akhirnya saya putuskan besok harus dapatkan experience yang benar-benar menyenangkan. Hari ini saya sengaja bangun pagi berangkat dari hotel di Pratunam. Saya menggunakan BTS dari stasiun Payatai dan transit di stasiun Siam. Dari stasiun Siam, saya melanjutkan naik kereta menuju stasiun Krung Thonburi. Di stasiun Krung Thonburi ini saya harus tap out senilai 47 baht atau sekitar Rp23.500 dan melanjutkan naik Gold Line menuju Charun Nakhon. Disitulah letak ikon Siam berada. Gold Line ini kereta layang tanpa masinis ya, dan dia akan hadir sekitar tiap 10-15 menit sekali jika bukan rush hour. Dia akan mengantar kamu dengan pemandangan yang indah. Perjalanannya tidak akan memakan waktu lama, kira-kira hanya 8 menit dan kamu akan sudah sampai di stasiun Charun Nakhon. Di sini kamu harus tap out seharga 16 baht atau kurang lebih Rp8.000. Buat kamu yang bertanya-tanya, kalau mau wisata ferry kenapa harus dari ikon Siam? Jawabannya sederhana, karena lokasi ikon Siam ini yang paling terjangkau dan hampir paling ujung. Yang paling ujung itu sebenarnya Asiatik, tapi karena yang bisa dijangkau BTS ini adalah ikon Siam, maka lebih baik dari ikon Siam saja. Kalian jalan terus di sisi selatan ikon Siam sampai di depan lobi The Veranda. Kalian akan menemukan jalur peneduh khusus ini. Ini memang jalur yang dibuat untuk wisatawan yang hendak menaiki ferry. Ikuti jalannya saja dan kalian akan sampai di depan loket tiket ferry. Tiket ferry yang saya beli ini jenisnya yang Blue Flag ya. Harganya untuk sekali jalan adalah 40 baht atau sekitar Rp20.000. Harga ini berlaku jarak jauh maupun dekat ya. Jadi kalau kalian satu perhentian sudah turun ya harganya tetap 40 baht. Mau turun di yang paling ujung pun tetap juga 40 baht. Kalau kalian mau pesen tiket yang hop on hop off seharian, harganya adalah 150 baht atau sekitar Rp75.000. Berhubung saya hanya ingin wisata dari ujung ke ujung saja, maka saya beli yang sekali jalan. Oh iya, saya baru tahu juga, sebenarnya kalau kalian mau yang lebih praktis lagi ya nggak usah transit di Krung Thonburi. Kalian bisa aja langsung lanjut dengan BTS yang sama dari stasiun Siam dan turun di stasiun Sapan Taksin. Hanya saja, 1. Saya memang tidak riset sampai sebegitunya. 2. Saya memang mau menikmati pemandangan dari Gold Line dan juga saya lebih suka naik dari ikon Siam daripada Sapan Taksin. Kalau kalian berangkat dari Sapan Taksin, pastikan kalian sudah sampai sebelum jam 9 ya. Sementara kalau dari ikon Siam, ferry akan datang sekitar jam 9:04 menit. Pada kenyataannya sedikit lebih terlambat karena saat itu ferry sampai di sini jam 9:10 menit. Ferry-nya di pagi hari ini benar-benar terlihat berbeda, sangat sepi dan seperti ferry pribadi. Seringkali cuaca di Thailand itu panas, jadi pastikan kalian sudah menggunakan sunscreen, topi, dan kacamata hitam kalau benar-benar mau menikmati pemandangan dari atas. Tapi kalau kalian nggak tahan panas, kalian bisa dibawa aja yang lebih teduh. Jadi beneran dari ikon Siam tadi yang naik cuma saya. Jadi bener-bener kalau ini yang di belakang-belakang ini mereka kemungkinan naik dari Asiatik gitu loh. Jadi emang bener-bener kalau kalian pengen experience naik kapal ferry tapi berasa kapal pribadi, berangkatnya pagi-pagi, berangkat dari hotel. Kalau kalian ada di daerah mana Pratunam, itu kalian bisa berangkat dari jam 7 atau setengah 8, santai. Pokoknya kapalnya itu bakal jemput kalian dari ikon Siam itu sekitar jam 9 gitu. Kalau sama turis-turis lainnya sore-sore, wah gila, penuh banget, jadi rebutan frame kayak gitu. Jadi kalau kamu vlogger, kamu pengen dapetin banyak shot, nah berangkatnya pagi-pagi gitu. Jangan malas-malas, di Thailand jangan malas-malas, karena kita emang harus explore Thailand.
Hal penting yang perlu kamu ketahui soal layanan feri Blue Flag adalah kedatangannya ada setiap 30 menit. Blue Flag beroperasi mulai dari jam 9 pagi jika dari Sapan Taksin menuju arah Praartit. Jika dari arah sebaliknya, yaitu dari Praartit, Blue Flag mulai beroperasi dari jam 9.30 pagi. Kedatangan terakhir jika dari Sapan Taksin adalah jam 5.30 sore dan dari Praartit adalah jam 6 sore. Jadi, katakanlah kalian terlambat naik feri ataupun ferinya sudah terlalu penuh, kalian harus menanti kedatangan feri selanjutnya tiap 30 menit. Dari Icon Siam, kita akan melalui Long 1919, kemudian Raja Wongse, setelah itu Pak Klong Talat, lalu ke tempat yang sangat populer yaitu Wat Arun, juga bisa ke seberang Wat Arun yaitu Ta Maharaj. Kalian bisa buat Po juga dari sini. Setelah itu ke stasiun Thonburi dan yang terakhir berhenti di Praartit. Perjalanannya memakan waktu yang cukup cepat, kurang lebih hanya 30 menit untuk melihat tiap-tiap destinasi ini. Sebenarnya wisata feri ini sangat indah di sore hari, terutama jelang sunset jika melintasi Wat Arun. Sayangnya, kamu mungkin harus bersiap diri terlebih dahulu di Asiatik ataupun Praartit kalau mau ke bagian spot terbaik di bagian atas ataupun ke bagian duduk di tempat ternyaman jika di bawah. Namun, tidak ada jaminan kenyamanan, misalnya tidak antri ataupun tidak berdesak-desakan dengan banyak turis, terutama jika kita naik dari spot ramai turis seperti Icon Siam dan Wat Arun. Sudah hampir dapat dipastikan kalau kamu tidak akan dapat spot terbaik ataupun tempat duduk yang nyaman. Namun, jika kamu berhasil, maka kamu adalah pejuang hebat yang sangat beruntung. Sesampainya di Praartit, kita harus turun supaya kita bisa beli tiket baru. Setelah itu, menunggu beberapa saat untuk kembali naik feri yang sama. Sekarang udah jam 10 dan saya sudah mau berangkat dari Praartit balik lagi ke Icon Siam karena sebenarnya saya mau ke Asiatik, ternyata baru buka layanannya jam 4 sore kayak gitu. Ini kita mau jalan langsung ke Icon Siam, terus kemudian makan dulu, makan siang di tanah Icon Siam, terus habis itu jelajah kota Thailand lagi. Nah, ini udah jalan nih. Saya bukannya mau terlalu memuji mall di Thailand, tapi Icon Siam ini memang pantas diangkat sebagai pusat perbelanjaan terbaik di dunia. Selain ada ribuan toko dan ratusan restoran di dalamnya, hal yang paling saya suka dari Icon Siam ini adalah rooftopnya yang indah, mau pagi, siang, sore, atau malam kayak rumah makan Padang. Jalan dari ujung rooftop ke ujung yang lain itu juga takes time ya, saking luasnya. Setelah puas di rooftop, kalian bisa turun ke Sok Siam yang ada di lantai dasar mall ini. Di sini, kalian akan ditawari dengan ratusan opsi kuliner mancanegara, mau dari Thailand ataupun dari luar Thailand. Untuk kalian yang konsumsi makanan halal, jangan khawatir. Tinan yang menjajakan makanan halal juga ada dan kalian bisa pilih saja. Untuk makanan yang eksotik, di sini sejauh saya lihat, tidak ada makanan yang terlampau eksotik selain buaya. Kelemahannya adalah kamu harus siapkan uang tunai paling tidak 200-500 baht untuk jajan di sini, atau sekitar 100.000 sampai 250.000 rupiah. Setelah puas jajan, kamu bisa jalan-jalan lagi mengelilingi Icon Siam. Icon Siam ini saking besarnya kayak lorong waktu. Kamu nggak bakal kerasa kalau kamu sudah terlalu lama di dalamnya dan tahu-tahu sudah malam aja. Kalau malam gini, kamu bisa ke rooftop lagi dan menikmati romantisnya kapal-kapal restoran yang berlayar di Sungai Chao Phraya dengan lampu-lampu yang berkelap-kelip. Tapi jangan harap hawanya sejuk ya, walau sudah malam. Justru rasanya kamu kayak ada di sauna uap. Kalau sudah bosan di luar, kamu bisa ke dalam dan menyaksikan air terjun yang indah. Ini adalah objek favorit pengunjung mall untuk berfoto bersama keluarganya. Begitulah teman-teman episode menikmati feri bak kapal pribadi kali ini. Semoga teman-teman yang ingin ke Thailand bisa terbantu ya. Ada juga beberapa video lain yang mungkin bermanfaat untuk kamu yang mau berangkat ke Thailand. See you di video lain ya. Bye-bye.